Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Di pertemuan kali ini, lagi-lagi kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Sehat, alhamdulillah Ananda, sehat. Terima kasih Abah atas Ya, kesempatannya sama-sama, bisa Ananda. hadir di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Rania mewakili sahabat Kuas TV nih Abah. Iya, Ada pertanyaan ya Abah yang ingin Rania Silakan. sampaikan Abah? Silakan. Baik Abah, jadi pertanyaannya tuh kira-kira apa ya Abah keistimewaan malam Lailatul Qadar Abah? baik ya. Alhamdulillah, wa syukru wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah SWT dan Ananda Rania, Lailatul Qadar, kalau kita terjemahkan secara bahasa, Lailatul malam, Qadar itu ketetapan. Jadi malam ketetapan. Malam ini subhanallah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Bahkan dalam Al-Quran mungkin Ananda Kuhas dan juga semua pemirsa anak-anak hafal ini. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, banyak itu ya. Kalau sebulan kurang lebih sekitar 80 sekian tahun. Jadi maknanya banyak kebaikan kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar. Maka dari itu Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia, malam yang sangat sempurna yang Allah sediakan hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Sekali lagi, Abah ulangi, hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Maka manfaatkanlah Ramadan kita dengan maksimal. Manfaatkanlah Ramadan kita dengan baik. Ya, ngajinya ditingkatkan, zikirnya disempurnakan, sedekahnya ditingkatkan, dan amalan-amalan disempurnakan. Sehingga Ramadan kita betul-betul menjadi Ramadan sempurna. Ustaz, kapan sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu menurut ulama memang terjadi pada 10 malam terakhir. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lain, sebenarnya mulainya dari awal Ramadan sampai akhir. Jadi jangan sampai hanya menunggu di belakang. Ya seperti terjadi hari ini, malam pertama rame, kemudian 10 kedua sepi, 10 ketiga nambah sepi. Seharusnya tidak, dari awal sampai akhir Ramadan elok-elok. Karena itulah menjadi barometer untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 malam. Maka kalau kita mendapatkan, barokah hidup kita akan menjadi rahmat, barokah hidup kita akan menjadi baik. Lalu apa yang kami lakukan Ustaz? Sering pemirsa membaca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi maaf, berikanlah maaf kepada kami karena Engkau adalah segala-galanya dalam kemaafan itu. Jadi artinya baca doa ini tiap malam. Makanya Bilal selalu membimbing kita, Bilal tarawih ya. Di akhir itu kan baca sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Allah. Itu doanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu dari awal Ramadan sudah kita baca. Kita minta sama Allah, karena Allah tidak akan memberikan kepada kita Lailatul Qadar kecuali kita mau saling memaafkan, kita mau saling memperbaiki diri. Ingat, ya Sya'ban kemarin, bahkan ketika nisfu Sya'ban mungkin kita pernah dengar hadis Rasulullah. Rasul mengatakan, Allah ketika malam Lailatul Qadar yutalli, turun ke bumi untuk melihat semua manusia dan mengampunkan dosa-dosa semua orang kecuali 2 orang. Siapa dia? Al-musahin wal musyrik. Itu tidak diampuni dengan Allah. Man huwa musahin? Orang yang tidak baik dengan sesama, orang yang bertengkar dengan saudaranya, orang ribut dengan sekelilingnya. Jadi maknanya dia tidak tenang, tidak damai, dan tidak baik hubungannya orang lain. Yang kedua, yang tidak diampuni Allah adalah mereka yang musyrik. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Makanya dalam doanya begitu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi maaf, maka berikan maaf kepada kami dan kemuliaan. Jadi maknanya doa ini dibaca terus ya pemirsa dan anak-anak. Saya yakin semuanya hafal nih doa. Allahumma innaka afuwun karimun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa ulangi lagi? Allahumma innaka afuwun karimun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa terus, baca terus. Ustaz, apakah bacanya malam saja? Silakan dibaca dalam sholat 5 waktu kita. Boleh? Ya, ketika sholat subuh, ketika sholat zuhur, ketika sholat asar, ketika sholat maghrib, apalagi ketika kita sholat isya dan melaksanakan sholat tarawih. Jadi maknanya doa ini baik untuk kita baca untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Karena ini adalah esensi untuk melahirkan orang menjadi insan yang takwa. Begitu Ananda Rania, insya Allah. Baik Abah, jadi Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik ya Abah? Ya, malam mulia, betul. Malam mulia, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, Ya, betul. ngaji, zikir, dan lain-lain ya Betul, Abah. ya. Baik Abah, lanjut Abah. Nah jadi tadi itu kan malam Lailatul Qadar Abah. Ya. Nah sekarang ini apa keistimewaan nuzulul Quran Abah? Baik, nuzulul Quran. Kita lihat dari bahasanya dulu pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nuzul berasal dari kata nazala, kemudian Al-Quran artinya Quran. Maka kalau nuzul Quran berarti hari di mana Al-Quran turunkan.
Karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Dengan Al-Quran kita akan berjalan sempurna. Ya, yahdi lillati hiya aqwam. Bahkan dengan Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada orang dengan jalan yang sempurna, dengan jalan yang baik. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya. Al-Quran akan menjadi kebaikan bagi mereka yang menjadikan petunjuk dalam hidupnya. Makanya Allah di awal ayat surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Al-Quran sangat mulia. Nah, turunnya Al-Quran menjadi kemuliaan bagi kita. Ingat, Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ya, kemudian juga tadi di awal ayat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, makanya ada ulama berbeda pendapat. Ada di Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Jadi intinya Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Maka manfaatkan Al-Quran untuk kita baca dengan lisan kita, juga baca dengan perbuatan kita. Karena pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran tidak sekedar dibaca dengan mulut kita. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak berakhlak Al-Quran. Banyak orang yang mungkin tahu baca Al-Quran tapi tidak beretika Al-Quran. Ini tidak benar. Maka yang paling baik adalah bagaimana Al-Quran dia di lisannya dan Al-Quran juga di perbuatannya, sehingga betul-betul dia dapat mengimplementasikan Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kana Rasulullah khuluqul Quran." Nabi Muhammad itu kenapa sukses? Karena dia berakhlak Al-Quran. Maka dari itu, pemirsa, jadikan nuzul Quran sebagai momentum yang paling kuat, momentum yang paling baik bagi kita untuk meningkatkan bacaan Al-Quran, membaca dengan tulisan kita dan juga membaca dengan perbuatan kita. Artinya berakhlak Al-Quran, karena orang yang berakhlak Al-Quran akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat insya Allah dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Jadi artinya nuzul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Makanya di malam turunnya Al-Quran inilah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Pertanyaan, Ustaz, tanggal berapa sih? Mayoritas ulama bilang tanggal 17, tapi ada yang bilang tanggal 25-an. Ya, karena itu Lailatul Qadar. Ada yang bilang intinya pokoknya tidak usah tanya tanggal. Pokoknya turunnya di bulan Ramadan, dan tanggalnya kapan? Semua tanggal adalah bulan Al-Quran dan bulan kebaikan bagi kita. Namun kita di negara ini dan juga pendapat mayoritas ulama, ya, ijma ulama mengatakan pada tanggal 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda, insya Allah. Baik, Abah. Iya. Jadi nuzulul Quran itu malam di mana turunnya Al-Quran. Iya, gitu, betul. Abah, ya? Iya. Oh, baik, Abah. Terima kasih, Abah, atas Sama-sama, penjelasannya. Ananda. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi anak pribadi. Insya Allah. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Ana Rania pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.